Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan kehidupan dan juga pekerjaan. Dan Tuhan yang berkati kami, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus perlengkapi kami dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu untuk dapat kami lakukan di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah dua arah komitmen. Dua arah komitmen. Saya akan membacakan Ulangan 5 ayat 22 demikian. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada dua loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Lalu diberikannya kepadaku. Apa yang diberikan, saudara? 10 perintah yang juga ada di dalam Keluaran 20. Apa yang mau disampaikan? Bahwa ada tanggung jawab iman yang diberikan kepada kita masing-masing, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Diberikan kepadaku. Jadi ini jelas ditujukan kepada kita. Kepada kita masing-masing diberikan penugasan kalau kita mau ikut di belakang Tuhan. Nah, persoalan terbesar dari manusia di dunia ini adalah kita mau berkatnya, kita mau dikabulkan doanya, kita mau hidup berkelimpahan, kita mau hidup senang, tapi kita nggak mau tanggung jawabnya. Kita menolak kewajiban kita. Ini kayak orang-orang di sana tuh ya, yang suka pinjem uang. Waduh, di depan nangis-nangis, bilang besok dibayar. Tapi kalau sudah dipinjemin, ada yang lebih galak daripada preman sekalipun kalau ditagih utangnya. Ada yang kabur. Kita jengkel nih. Tapi gimana perasaan Tuhan? Ketika kita ngotot minta berkat, ya, tapi kalau diminta oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, kita dengan mudah menolak. Kita mengatakan enggak. Tapi kita mau berkatnya. Dan saudara, tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari kita. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Nah, jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas dari diri kita mungkin akan menunjukkan cukup rendah. Maka tanggung jawab itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita pertama-tama adalah kepada Tuhan yang telah menciptakan dan juga telah menebus kita dari dosa-dosa kita, memelihara hidup kita. Jadi hubungan vertikal ini sekaligus merupakan satu kemampuan manusia untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan juga kepada saudara-saudara seiman. Dari kepada Allah, untuk diri sendiri, lalu kepada saudara seiman. Ini dua komitmen, dua arah komitmen yang diperlukan oleh diri kita. Tanpa hubungan kepada Allah, tanpa bertanggung jawab kepada Allah, tidak mungkin bertanggung jawab kepada sesama. Di dalam Keluaran 20 ayat 2, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Nah, istilah Tuhan Allah yang dalam bahasa Ibrani adalah Yehovah Elohim, itu memiliki beberapa makna. Pertama, bahwa kalau akulah Tuhan Allah, kita harus paham dong, ini bicara otoritas terhadap kehidupan manusia. Bagaimana seharusnya manusia hidup? Ikut dong aturan Tuhan. Kalau direktur punya aturan, ya kita ikut. Ya, mungkin pimpinan memberikan kewajiban tanggung jawab begini, ya kita ikut. Kita nggak bisa seenaknya. Ketika Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, itu yang harus kita lakukan. Kedua, ketika Allah mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, ini membicarakan tentang ketetapan Allah.
tentang hubungan Allah dengan manusia. Hubungan dua arah ini. Jadi, ketika kita sudah dibebaskan, ketika kita sudah dimerdekakan, tahulah bagaimana harusnya melakukan, melaksanakan, menunjukkan kehidupan kita yang baik. Dan yang ketiga, ketetapan ini bersifat mutlak. Harus ditaati, bukan pilihan. Tidak bisa diganggu-gugat. Jadi di sini pengertian, akulah Tuhan Allahmu, ini punya makna mendalam. Bagaimana dengan otoritasnya, Allah memberikan ketetapan yang harus ditaati oleh manusia. Nah, saudara, kehidupan manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Memang, terlebih lagi orang dewasa. Semakin banyak peranan yang dilakukan seseorang, tanggung jawabnya juga semakin besar. Kalau seorang bekerja sebagai tukang parkir misalnya, tentu beda tanggung jawabnya tuh dibandingkan dengan seorang manajer rumah sakit atau kepala bagian atau bahkan direktur sekalian. Dia harus mikir banyak hal. Kalau juru parkir itu mikir bagaimana kalau ini mobil taruh di sini, spotnya yang mana. Lalu kalau penuh ya tinggal tolak-tolak, penuh. Tapi direktur rumah sakit nggak bisa begitu. Ya. Maka tanggung jawab ini terus berkembang seiring dengan banyaknya peranan yang diberikan kepada kita. Anda di rumah sakit ini juga punya tanggung jawab. Di mana bedanya? Bahwa ketika kita bekerja, kita mengerjakan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, itu di hadapan Allah yang sudah memberikan kehidupan dan pekerjaan. Dan karena ini berasal dari Allah, kehidupan kita dan pekerjaan kita, maka kita harus menghormati orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, termasuk juga hak-hak pasien di rumah sakit. Bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab kita kepada pasien dan juga rumah sakit ini. Itu kesempatan yang Allah berikan. Ini memerlukan komitmen, saudara, di dalam diri kita. Komitmen yang menjadi pagar supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Komitmen itu akan membedakan begini, saya cuma bekerja doang. Ya, jadi mau bagus apa enggak ya terserah, pokoknya saya udah kerja. Beda tuh, itu orang nggak punya komitmen. Orang yang berkomitmen akan memberikan yang terbaik, ketika itu tidak cukup baik, dia berikan lagi yang terbaik. Terlebih ketika Anda berhubungan di rumah sakit ini bersama dengan banyak sekali pasien. Anda harus mengingat bagaimana kebutuhan-kebutuhan pasien itu diperhatikan dengan baik dan benar. Nah, bagaimana pandangan lain dari Alkitab tentang penciptaan? Ketika Allah menciptakan manusia dan seluruh dunia ini, ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, yang pertama kali Allah berikan kepada manusia itu pekerjaan, saudara. Ketika Allah menugaskan manusia, manusia punya pekerjaan untuk mengerjakan tanah dan memelihara Taman Eden. Itu pekerjaan. Dan juga menamai binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Jadi bisa dibayangkan hari demi hari selain membersihkan semuanya, itu juga ada yang baru, kasih nama siapa ya ini ya, kasih nama apa ini binatang ini. Kok lucu, menggemaskan, dari yang besar sampai yang paling imut. Itu tugas manusia untuk memberikan nama. Allah tidak mendikte, tidak. Allah memberikan tanggung jawab. Allah hanya mengatakan, kerjakan tanah, pelihara Taman Eden. Bentuknya bagaimana? Ya itu sudah diberikan hikmat untuk kamu bisa menilai mana yang sangat baik. Punya ukuran bahwa ini menjadi sangat baik. Maka ketika kita juga melihat ini, saudara, kita perlu komitmen untuk bisa memberikan yang terbaik. Dimanapun Anda bekerja. Menurut kitab Ulangan, komitmen apa sih yang harus kita miliki supaya kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik? Yang pertama adalah miliki sikap disiplin. Ini membangun hidup dengan Allah dan sesama itu memerlukan disiplin, saudara. Komitmen ini berhubungan erat dengan disiplin. Kalau Anda tidak punya disiplin, Anda tidak berkomitmen. Anda tidak bisa melakukan yang baik karena Anda tidak menghargai diri Anda, tidak menghargai orang lain. Jadi disiplin itu penting sekali. Berhubungan dengan peraturan-peraturan, tindakan, dan seterusnya. Kedua, belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Dasarnya jelas.
Ya, dasarnya adalah bagaimana kita mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Kalau melakukan kesalahan ini, orang yang berkomitmen ini berani mengakui kesalahan. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak cari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan ketika dia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia menyadari bahwa dirinya yang bertanggung jawab juga. Maka dia akan mencoba melakukan yang lebih baik lagi. Hal yang ketiga adalah bersikap optimis. Bersikap optimis ini sangat berperan ketika kita melakukan komitmen kita agar tanggung jawab kita berjalan dengan baik. Karena bersikap optimis ini akan memandang segala sesuatu itu dari kacamata yang lebih positif. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun dia akan melihat secara positif. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka berbicara tentang harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Jadi ini adalah orang-orang yang tahu betul bagaimana mengerjakan tugasnya menjadi baik. Nah, Anda sudah diberikan pekerjaan, sudah diberikan kehidupan, ada kerjasama di lingkungan rumah sakit Anda. Bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk membangun relasi kepada Allah dan kepada rekan-rekan sekerja? Komitmen dua arah ini sangat mempengaruhi sebab kita juga akan ditambahkan lagi satu tanggung jawab ketika Anda berada di rumah sakit, yaitu berhadapan dengan pasien dan keluarga pasien. Bagaimana ini perlu diberikan perhatian yang baik, Anda menunjukkan bahwa Anda bisa diandalkan. Ya, kesalahan, sedikit kekurangan, saya rasa itu bisa dimaklumi. Tetapi, apakah kita sungguh-sungguh mau memperbaiki diri kita dengan baik? Rumah sakit ini, saudara, akan menunjukkan kualitasnya ketika kita semua mau berfungsi dengan baik sesuai dengan tanggung jawab dan komitmen kita masing-masing. Tentu tidak mudah. Ya, tentu tidak mudah. Tetapi kalau Anda punya komitmen bekerja di rumah sakit ini, Anda akan menunjukkannya dengan hasil yang positif. Tidak sempurna, tidak ada yang bisa sempurna. Tetapi orang bisa melihat bagaimana kita mengerjakannya, melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dasarnya jelas. Inilah Tuhan Allahmu. Kita mengerjakannya untuk Tuhan, bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menolong dan memampukan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa kami semua bekerja karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tolong kami untuk memahami tanggung jawab kami. Berkati kami agar kami semakin juga dapat menunjukkan hasil yang positif. Kami bekerja bersama-sama dengan Allah, karena kami tidak mau main-main, tidak mau sembrono, tidak mau ceroboh, karena Tuhan yang akan menolong kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati rumah sakit ini, berkati pimpinan, semua orang yang bekerja sama di dalamnya. Tuhan yang menolong dan menopang, sehingga segala yang mereka kerjakan menjadi yang terbaik. Berkati saudara-saudara kami dalam kesusahan mereka juga menghadapi pandemi saat ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih ya Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Rumah sakit ini ke dalam naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.